Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iki Simarul Mukti akan mempresentasikan tentang rekayasa genetik di bidang peternakan. Definisi dan tujuan. Bioteknologi merupakan bidang ilmu yang identik dengan pemanfaatan proses biologis, organisme, atau sistem untuk menghasilkan produk yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup manusia. Tujuan dari rekayasa genetik dalam peternakan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi ternak. Hal ini dapat meningkatkan hasil produk daging, susu, dan telur serta dapat membantu memenuhi permintaan global dari makanan hewani. Contoh produk rekayasa genetik. Yang pertama ada katak transparan. Katak transparan ini ditemukan dari seorang ilmuwan dari Jepang membuat katak transparan melalui rekayasa genetika agar memudahkan pengamatan bagian dalam tubuhnya tanpa dibedah. Yang kedua ada lebah pembunuh. Lebah pembunuh hasil rekayasa genetika ini dihasilkan dari perpaduan lebah Eropa dan lebah Afrika. Yang ketiga adalah glowfish. Glowfish adalah ikan unik hasil rekayasa genetika. Ikan glowfish ini adalah ikan yang mampu menyala dalam gelap. Yang keempat ada domba Dolly. Pada 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil membuat domba hasil cloning sel domba dewasa dan diberi nama Dolly. Keberhasilan itu didapat setelah 277 eksperimen yang gagal. Yang terakhir ada sapi super. Dari hasil rekayasa genetika dihasilkan dari seekor sapi dengan fisik yang sangat besar dan berotot. Hewan ini kemudian dinamai dengan sapi biru Belgia. Baik, selanjutnya adalah manfaat rekayasa genetika. Yang pertama adalah efisiensi pakan ternak. Yang kedua adalah menciptakan berbagai varietas. Yang ketiga adalah memperbaiki sel sifat reproduksi. Yang keempat, meningkatkan resistensi terhadap penyakit. Yang kelima, peningkatan produksi dan kualitas produksi. Yang keenam, mengurangi biaya produksi peternakan. Yang ketujuh, memenuhi permintaan pasar. Yang kedelapan adalah mengatasi masalah kesehatan hewan. Selanjutnya adalah dampak rekayasa genetika. Yang pertama, potensi untuk memperburuk masalah kesehatan. Rekayasa genetika dapat menghasilkan ternak yang rentan terhadap penyakit dan infeksi. Yang kedua adalah dampak lingkungan. Rekayasa genetika dapat memiliki dampak buruk pada lingkungan seperti meningkatkan resistensi terhadap pestisida, penyebaran spesies invasif, dan pencemaran genetik. Yang ketiga adalah kemungkinan efek jangka panjang yang tidak dapat diketahui. Rekayasa genetika adalah teknologi baru dan banyak efek jangka panjangnya yang belum diketahui. Yang keempat adalah masalah keamanan pangan. Rekayasa genetika dapat menimbulkan masalah keamanan pangan seperti menimbulkan keraguan tentang keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan dari pakan ternak. Selanjutnya adalah bagian langkah rekayasa genetika di bidang peternakan. Yang pertama adalah identifikasi tujuan. Langkah pertama adalah dalam rekayasa genetika adalah mengidentifikasi tujuan dari rekayasa genetik pada hewan. Yang kedua adalah pemilihan gen. Setelah tujuan identifikasi gen yang relevan dengan tujuan tersebut dipilih, maka yang selanjutnya adalah isolasi gen. Gen yang dipilih kemudian diisolasi DNA spesies asal menggunakan teknik pemisahan DNA. Yang keempat adalah penggandaan gen. Setelah berhasil diisolasi, gen tersebut diaplikasikan pada sel hewan ternak melalui teknik cloning. Yang kelima adalah introduksi gen. Setelah penggandaan gen, sel hewan ternak yang telah dimodifikasi diintroduksi ke dalam hewan ternak melalui teknik inseminasi buatan. Yang ke-6 adalah pengujian dan seleksi. Hewan ternak hasil rekayasa
genetik, kemudian diuji dan dievaluasi untuk memastikan keberhasilan modifikasi genetik. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.